Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali dalam program Rema di channel YouTube GPSI PKA. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Dalam kudus
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam Renungan Rema untuk kali ini. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam pembacaan kita hari ini, dalam pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama saya mengajak kita untuk kita berdoa bersama-sama, minta hikmat, minta tuntunan daripada Tuhan, sehingga apapun yang kita baca, apapun yang kita dengarkan, apapun yang kita renungkan hari ini, semuanya menjadi hidup dalam diri kita. Dan kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi kita pelaku. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih anugerah Allah yang terus kami rasakan dalam hidup kami, dan kami tidak mampu menghitungnya satu persatu. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu tidak akan pernah berhenti dari hidup kami. Dan hari ini kami bersyukur kami kembali akan bersama-sama belajar, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh terus diperlengkapi. Dan kami percaya Tuhan, setiap kali membaca firman dan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami diperlengkapi menjadi lebih baik Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar satu lagi tema tentang Natal, karena kita menghitung hari lagi kita sudah akan merayakan Natal, Bapak Ibu ya. Untuk itu mari sama-sama kita belajar tentang esensi Natal. Nah, saya mengambil dari kitab Matius pasal yang kedua. Bapak Ibu di rumah boleh baca dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Tapi saya akan fokuskan di ayat ke-11 sebagai inti dari perenungan kita mengenai esensi Natal. Ayat 11 mengatakan demikian Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia, dan mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang Natal, berbicara tentang pembacaan kita hari ini, tentu kita sudah tahu. Ya, kita berbicara tentang orang Majus dari timur ya. Kalau kita dah mendengar judulnya saja, perikopnya saja, kita sudah tahu dan paham alur cerita ini ya. Udah di luar kepala mungkin kita sudah mengingat, oh orang Majus dari timur, saya tahu nih cerita ini gitu. Saya tahu bagaimana alur ceritanya, saya tahu akan akhirnya gimana ya. Nah, tapi yang mau kita pelajari hari ini adalah kita mau berbicara tentang Natal, tentang esensi Natal. Karena kenapa? Karena kalau kita berbicara Natal, kita pasti berbicara tentang perayaan. Ya, ini minggu-minggu ini mungkin orang udah mulai gereja udah mulai sibuk untuk bikin panitia, cari dana, konsep acara bagaimana, pembicaranya siapa, dekorasinya bagaimana. Kenapa? Karena Natal erat kaitannya dengan perayaan, ya. Natal juga erat kaitannya dengan sukacita. Ya, kalau kita yang anak perantauan nih, biasanya kalau Natal pulang kampung nih Bapak Ibu ya. Kita pulang kampung ketemu keluarga bersukacita, potong ayam, potong babi yang haram-haram semua kita potong, kita makan bersama gitu kan. Kenapa? Karena sukacita. Ya. Berbicara Natal juga kita berbicara tentang pesta yang besar. Ya, ada beberapa suku, ada beberapa daerah yang kalau Natal pestanya gede-gedean, ya. Ada yang mungkin potong sapi, ada mungkin potong kerbau. Ya kalau saya mungkin potong ayam gitu kan. Ya ayam enak soalnya gitu kan, ketimbang kecoa gitu kan, kecoa nggak bisa dimakan gitu. Nah pasti ya erat kaitannya dengan pesta. Di gereja kita bikin pesta yang gede. PKA tahun ini anak-anak muda menjadi panitia, bikin pesta yang hebat untuk menyambut kedatangan Sang Kristus. Nah tapi ketika kita berbicara Natal tentang sebatas pesta, sebatas perayaan, sebatas sukacita, seringkali kita lupa tentang esensi Natal itu sendiri. Seringkali kita lupa apa inti dari Natal itu. Karena fokus kita bagaimana mempersiapkan Natal dengan baik, bagaimana membuat Natal yang hebat, bagaimana mempersiapkan panitia yang baik agar pesan Natal, agar pesta Natal kali ini berkesan kepada banyak jemaat. Ya. Maka dari itu untuk kita belajar tentang esensi Natal ini, saya mengajak kita belajar dari orang-orang bijak ini. Orang-orang Majus itu adalah orang-orang bijak. Orang-orang Majus itu adalah orang-orang terdidik. Orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang belajar. Ya, artinya mereka adalah orang-orang yang punya pengetahuan. Nah, ternyata kita perlu mengerti esensi inti dari Natal kepada orang yang tahu, orang yang paham, orang yang mempelajari tentang itu, Bapak Ibu. Nah, untuk itu, mari sama-sama kita kemudian bedah tentang apa esensi Natal bagi kita. Pertama, yang kita perlu tahu adalah berbicara tentang Natal itu berbicara tentang anugerah Allah. Berbicara tentang Natal itu berbicara tentang pengorbanan anak Tuhan itu datang ke dunia. Ya, datang ke dunia untuk siapa? Untuk saya. Kalau kita mau berpikir apakah saya layak?
dengan terus-terusan berbuat dosa, tapi tiba-tiba Tuhan datang. Bukan saya yang datang kepada Tuhan, ya, datang ke surga gitu, ngetok pintu, Tuhan saya mau minta ampun. Tidak, karena memang kita tidak punya akses untuk situ. Kenapa? Karena ada dosa. Untuk bisa kita masuk ke surga itu ternyata harus ada orang dalam yang datang sendiri. Itulah Tuhan. Maka itu adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Berbicara Natal, berbicara tentang anugerah, berbicara tentang pengorbanan. Ya, maka dari itu kita sebagai orang-orang yang menerima anugerah dari Tuhan harusnya memiliki respon, ya, memiliki tindakan. Makanya berbicara tentang esensi Natal bagi kita, untuk kita adalah bagaimana atau apa yang harus kita responi, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita berikan di hari Natal ini. Sehingga Natal tidak hanya mentok pada perayaan. Natal tidak mentok kepada sukacita, ya kita senang-senang kumpul keluarga. Natal tidak mentok kepada pesta-pesta, ya. Tapi ada nilai, ada pesan, ada hal yang kita pelajari sehingga Natal tahun ini menjadi Natal yang berbeda. Apalagi di situasi pandemi, kita susah untuk merayakan Natal dengan euforia yang besar. Kita dibatasin, pemerintah membatasin kerumunan. Bagaimana kita bisa mau pesta yang begitu besar? Ternyata Tuhan juga mungkin mau ingatkan kita bahwa ternyata berbicara Natal tidak sebatas tentang itu. Tapi ada esensi yang paling penting yang mau diberikan kepada kita lewat pembelajaran kali ini tentang orang Majus. Apa itu? Coba kita lihat kembali di ayat yang ke-11. Karena berbicara Natal, kalau berbicara kita memberi, maka fokus kita. Kalau kita tahu tentang orang Majus, dia datang ke kandang, yang kita tahu adalah dia mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Ya, pemberian kita mentok kepada hal yang materi. Padahal kalau kita mau perhatikan baik-baik ayat ini, bacanya jangan buru-buru, perhatikan dengan teliti apa yang pertama kali dilakukan mereka. Kita baca di ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Kalimat berikutnya begini, lalu sujud menyembah dia. Inti dari Natal bukan cuma sekedar apa yang kita berikan lewat materi. Tapi inti dari Natal yang sesungguhnya yang pertama kali diperlihatkan oleh orang Majus adalah datang sujud menyembah kepada Tuhan. Apakah mereka mengenal waktu itu? Mereka belajar itu dari bintang. Ya. Siapa yang pertama kali sujud kepada Sang Raja, kepada Kristus? Bukan orang Israel, tapi orang Majus. Ini artinya berbicara Natal harusnya kita datang sujud. Hadiah yang terbaik bukan kita membawa dosa kita. Hadiah yang terbaik adalah kita membawa sembah kita, sujud kita, membawa hormat kita kepada Tuhan. Setelah itu baru mereka mengeluarkan harta mereka. Artinya adalah ketika kita berbicara tentang Natal, harta tidak menjadi batasan. Ketika kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, ketika kita sudah mempersembahkan tubuh kita seperti yang Paulus katakan dalam Roma 12 ayat 2, maka harta menjadi bagian. Maka materi menjadi bagian. Itu sebabnya Paulus selalu menekankan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kenapa minta tubuh? Karena semuanya include, termaksud dompet kita semua. Berbicara Natal, jangan dibatasi hanya pada sebatas perayaan. Untuk itu mari sama-sama di Natal tahun ini. Mungkin kita terbatas, kita nggak bisa jalan-jalan. Kita nggak bisa bikin pesta yang besar di gereja dengan kumpul rame-rame seperti 2 tahun yang lalu. Tapi Natal tahun ini, kita tetap bisa sujud menyembah bersama keluarga kita, bersama teman-teman kita, bersama pasangan kita, bersama pacar kita. Bagi yang jomblo, ya sujud sendiri di hadapan Tuhan. Ya, itu yang paling penting, bukan perayaannya. Maka dari itu jangan pernah lupakan esensi dari Natal itu sendiri. Ya, jangan lupakan pesan terpenting, value terpenting dari Natal itu. Karena kalau kita berbicara tentang Natal, tapi kita tidak membawa sujud kita kepada Tuhan, Natal hanya menjadi celebration saja. Natal hanya menjadi sebuah tanggal yang ada merahnya, warna merah. Kemudian orang-orang libur, orang-orang pasang pohon Natal, orang-orang nyanyi lagu Natal, orang-orang senang-senang bikin kue makan bersama. Hanya sebatas itu. Tapi kalau kita mengingat esensi Natal, bahwa harus yang kita bawa pertama adalah hidup kita, tubuh kita, sujud kita kepada Tuhan, maka Natal tahun ini akan menjadi berbeda. Pesan Natal kali ini bukan tentang bagaimana kita merayakannya dengan luar biasa. Kita sudah dibatasin sekarang untuk tahun ini karena pandemi. Tapi masalah sujud sembah bersama keluarga kita, Tuhan tak pernah batasin itu. Itu hal yang pertama yang perlu kita lakukan.
Hal pertama yang perlu kita laksanakan dalam keluarga kita, dalam pribadi kita. Jangan pernah melupakan sujud sembah di hadapan Tuhan. Karena itu adalah pemberian terbaik yang bisa kita berikan di Natal ini. Apalagi kita yang mungkin kita kurang mampu. Saya mau ngasih apa sih tahun ini? Ya, beli baju aja saya nggak bisa. Habis kena PHK gara-gara pandemi. Bisnis menjadi kacau gara-gara pandemi. Sehingga karena saya tidak bisa mempersembahkan seperti 2 tahun lalu. Insecure sama diri sendiri dan saya nggak bisa ngasih hadiah terbaik untuk Natal tahun ini. Saya nggak bisa bantu gereja dengan nominal yang seperti tahun-tahun yang dulu. Karena bisnis saya, karena kerjaan saya dan semua alasan yang ada. Tapi yang Tuhan ingin perlihatkan kepada kita untuk kita lakukan adalah datang dulu sujud kepadanya. Baru harta kita, baru yang sifatnya materi, baru yang sifatnya barang. Tidak salah memberikan barang, tidak salah memberikan materi kepada Tuhan, kepada pelayanan, kepada gereja. Tapi jangan melupakan esensinya. Jangan sampai materi menjadi sogokan buat Tuhan. Seolah-olah saya sudah memberikan sesuatu kepada Tuhan. Natal ini saya menyumbang ini. Natal ini saya ngasih dana segini. Tapi kita nggak datang sujud di hadapan Tuhan. Maka itu menjadi persembahan yang sia-sia. Tapi ketika kita datang dengan sujud sembah kita, apapun yang kita berikan, sekecil apapun itu menjadi berarti. Bukan cuma di mata Tuhan. Di mata gereja, di mata jemaat, itu berarti. Maka dari itu, esensi Natal untuk tahun ini adalah kita datang bersama teman kita, bersama pacar kita, bersama keluarga kita, untuk datang sujud di kaki Tuhan dan bersyukur. Kenapa? Karena kita orang-orang terpilih untuk menerima anugerah itu. Ingat, Yohanes 3:16 itu berbicara tentang keselamatan, itu adalah berbicara tentang siapa yang percaya kepadanya. Kenapa? Karena itu anugerah Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua, Tuhan mengasihi dunia. Tapi berbicara keselamatan adalah berbicara tentang otoritas Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Kita yang mendengarkan, yang merenungkan, yang melakukan firman Tuhan adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Maka untuk itu, sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan, aplikasikan itu, wujudkan itu, buktikan itu, bahwa kita benar-benar orang dipilih Tuhan. Orang-orang yang dipilih Tuhan adalah orang-orang yang mau bersujud sembah di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar tentang esensi Natal. Kami belajar bersama-sama. Natal tidak hanya dibatasin dengan perayaan saja, dengan sukacita karena kami kumpul sekeluarga besar, atau pesta-pesta yang kami buat untuk menyambut kedatangan Tuhan kami, memperingati kedatangan Tuhan kami. Tapi Natal, ada satu pesan penting yang harus kami selalu ingat. Di samping dari semua celebration yang kami lakukan. Dan ajar kami Tuhan ketika Natal, kami mau datang sujud di hadapan-Mu. Kami mau bersyukur karena kami orang-orang yang telah Engkau pilih. Menerima anugerah itu. Menerima anugerah yang Tuhan sediakan buat kami. Yang kami tidak mampu untuk menciptakan itu. Kami tidak mampu untuk membuat itu. Tapi Tuhan memberikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan ajar kami untuk terus bersyukur bersama keluarga kami. Bersama teman-teman kami. Bersama pasangan dan pacar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini renungan kami hari ini. Ke dalam tangan Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Iblis tadi